Ali ditanya sama Rasul, "Kaifa asbahta ya Ali?" Bagaimana kabar pagimu wahai Ali? Fakultu, maka Ali menjawab, "Ya Rasulullah, fi arba'ati fi arba'ati umum dalam 4 kesusahan. Sama 4 kesusahan. Yang pertama kata Ali, laisa fil baiti ghairul ma'. Yang pertama adalah laisa fil baiti tu'am ghairul ma'. Tidak ada di rumahku itu makanan kecuali air. Cuma ada air doang tuh. Pengen dia nyenengin anaknya, pengen ngasih makan yang enak-enak. Itu apalagi ketika anak itu minta telur, Beh. Aduh, mana babe tinggal gopek doang nih goang ya. Telur mahal banget sekarang. Be telur be, Ipat minta. Lu namanya orang tua kan ya. Kebetulan pas lagi ada di mana gitu, ya udah. Gitu. Mau nggak mau namanya kesukaan anaknya telur, kesukaan anaknya telur, nggak mau dibeliin, nah, gitu. Beliin, ngutangin dah tuh, gitu. Cari, nah. Cari kayak telur apa yang murah be? Ada nggak bang second telur? Laisa fil baiti ghairul ma, kecuali air, cuma ada air doang. Wa inni mugtamun bihali afrohi, dan aku itu memikirkan anak-anakku tentang kebahagiaannya, tentang kesenangannya. Ipat senengnya telur, Ipat minta telur, ya udah, gitu. Dibeliin telur. Nggak ada telur. Ini Ali bin Abi Thalib pun juga ya selalu memikirkan bagaimana menyenengin anak. Semua orang tua gitu. Kalau Parian belum nikah, ya. Udah nyenengin. Iya. Gitu. Nah, memikirkan bagaimana nyenengin, memikirkan bagaimana keadaan anaknya, kebahagiaan anak-anaknya. Lalu yang kedua adalah waghamu ta'atil khaliq, yaitu kesusahan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga waghamul akibah, dan memikirkan akibatnya atau siksaannya nanti setelah melakukan perbuatan. Tuh. Memikirkan anak, memikirkan taat sama Allah, dan memikirkan akibatnya. Wa ghamu malikul maut, dan juga memikirkan tentang kesusahannya, memikirkan malikul maut yang sewaktu-waktu akan mencabut nyawanya. Faqala Nabi alaihi salatu wasallam, maka berkatalah, bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Absyir ya Ali, bahagialah wahai Ali." Itu. Fa inna ghammal iyal, sesungguhnya kesusahan terhadap memikirkan anak-anak, sitrun minan nar, itu menjadi satar, menjadi hijab penghalang daripada neraka. Tuh. Mengalang juga ya. Mikirin anak aja itu, bagaimana anak, nyenengin anak gitu. Itu bisa menjadi sebab penghalang api neraka gitu. Nah, nanti kan tadi bilang Bapak pelit katanya. Nah, ntar enggak pelit lagi besok ya. Ya beneran, besok enggak pelit lagi besok. Wah, gua duit banyak duitnya. Nih, Pat. Ya. Kuning nih. Telur kuning. Tadi kasih 10.000. 10.000 doang. 10.000 doang. Kok kurang? Kok ke Indomaret tuh boleh. Indomaret enggak boleh. Ini bilangnya. Berarti kamu enggak pernah disenengin ya, Pak? Sabar, Pat. Nanti Aktif terus ya, Pak ya? Babe, sekarang kelasnya Babe ini. Iya. Tadi mau dibawa aja dah. Banyak bantah. Sitrun minan nar, bisa jadi penghalang daripada neraka. Wa ghamu ta'atil khaliq amanun minal azab, dan kesusahan untuk taat
memikirkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, amanun minal azab, itu menjadi sebab selamat daripada azab. Tuh. Mikir, kita cuma mikir doang tuh be, kesusahannya itu. Jadi ada suatu tindakan, ada suatu usaha, ikhtiar. Bagaimana gue biar bisa taat sama Allah walaupun tiap hari ngelakuin dosa, kan gitu. Kalau taparian tadi itu itakira yasma kunta, kan gitu. Takutlah kepada Allah di mana kamu berada. Wat bi'il sayyatil hasan, wat bi sayyatil hasanah, dan iringilah keburukan itu dengan kebaikan. Iya dong. Gitu. Kalau nggak diiringi dengan kebaikan ya wes. Bablas. Jadi untuk selalu mengiringi dengan kebaikan, karena tiap manusia tiap hari 24 jam. Coba nggak usah dihitung lah, pasti kita nggak bisa mikir, nggak bisa ngitung. Dipikir-pikir aja kira-kira bayangkan dosa pengen pahala sehari itu. Ya kita mah per-peran aja. Lah kita per-perannya pasti banyak dosanya. Dosanya dikit kali ya. Enteng nanti dia. Saya lebih banyak dosanya, Be. Karena dari saya tidur banyak orang ngomongin kan gitu. Nah, amanun minal azab, jadi sebab selamat daripada azab. Wa ghamul akibati, dan kesusahan tentang akibatnya, sebabnya itu siksaannya. Jihadun, yaitu jihad, sama hal seperti jihad. Wa huwa, dan afdalu, yaitu lebih baik, min ibadati sitina sanah, daripada ibadah selama 60 tahun. Tuh, kesusahan untuk bagaimana taat sama Allah, artinya kita berupaya, berusaha, lalu juga ada sebuah namanya sungguh-sungguhnya gitu. Itu menjadikan sebab namanya mendapatkan kebaikan. Memikirkan, oh gimana ya siksaan gua, gimana ya dosa-dosa gua. Makanya kan kita kalau berdoa itu kan jangan banyak ngeluhnya sama Allah, kan gitu. Jangan minta ngeluh tentang apa? Tentang yang lain-lainnya. Keluh kes aja sama dosanya dah. Gitu. Kayak Abu Nawas itu kan dia ngeluhnya apa? Bukan karena dunia ngeluhnya, tapi ngeluhnya karena dosa-dosanya tiap hari dia lakukan. Sehingga dia itu bersair. Ya, katanya apa? Ila firdaus. Aku nggak pantas masuk surga. Karena gitu. Karena dosaku banyak. Aku pun juga nggak kuat kalau masuk di neraka. Itu. Ya. Nah, sehingga Abu Nawas ini pun ketika dia minta berdoa kepada Allah, nggak minta dunia, nggak minta kesenangan, tapi dia minta bagaimana dosa-dosanya ini diampuni. Kalau kita kebalikannya, minta kesenangan dunia dulu, dosanya bodo amat dah gitu. Nah, doa selamat aja tiap hari juga kita. Lah iya. Yang penting kita nggak pernah luput dari namanya minta doa. Kita berdoa minta ampun atas segala dosa-dosa yang telah kita lakukan gitu. Masalah rizik mah itu udah ada jatahnya gitu. Pasti kasih, udah ada jatahnya. Rezeki mah. Yang penting mah kita mikirin dosa ini bagaimana biar dapat ampunan gitu. Makanya kita mah 0 and 0 gitu, Pak. Zahara pahala ada, dosa ada. Kalau memang ya udah 0 0 0 nggak punya tabungan. Kalau pikir-pikir mah Kalau seri. Mending kalau seri kan begitu. Kalah mulu. Kalau kalah mulu. Allah mulu masih kasih rezeki. Abisir, bahagialah wahai Ali, kata gitu. Nah, wa huwa afdalu min ibadati sittina, itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Wa ghamma malakil maut, dan kesusahan akan malaikat maut, kafaratun dzunub, yaitu sebagai penebus dosa-dosa seluruhnya, kulliha. Gitu. Takut sama malaikat maut nih, takut sama siksaan daripada malaikat maut, itu menjadi kafarah, penebus dosa, sebagai penebus dosa. I'lam ya Ali, tahuilah wahai Ali, anna arzaqal ibadi 'alallahi ta'ala. Ketahuilah wahai Ali, sesungguhnya rizik hambaku, rizik umatku, yaitu berada di Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma annaka ghammaka la yadurru ma wa la yanfa'u ghairu annaka tu'jaru alaih. Bersama
kesusahanmu itu tidak menjadi sebab melarat dan juga bermanfaat. Ghairu annaka tu'jaru alai, dengan sebab dengan kedua itu engkau mendapatkan pahala. Gitu. Susah dapat ada pahalanya gitu. Dan yang bermanfaat pun juga melakukan sesuatu yang bermanfaat ada pahalanya. Artinya apa? Jadi kesusahan ini kalau kita syukuri pahalanya luar biasa. Nah, pahalanya luar biasa. Jarang tuh, Be. Milih mana, Bang? Susah. Susah itu udah Bersyukur bisa, Be. Bersyukur. Iya susah, Ya, tapi milih mana? Milih senang, Susah. milih susah. Kalau aku susah malah seneng, Be. Wah, saya susah gitu. Alhamdulillah. alhamdulillah nggak punya duit. Atau iya, banyak. karena enggak. Itulah bijaksananya Allah gitu. Setiap umat, setiap hamba yang kesusahan, asalkan dia mau sabar, dia mau ridho akan keputusannya Allah, dia susah. Oh, ada jalannya. Pahalanya banyak. Gitu. Makanya tidak ada yang mulia itu dibandingkan orang yang fakir. Orang yang fakir tapi dia sabar, dia ridho sama kefakirannya. Mulia dia. Makanya sosok Nabi, sosok Ali bin Abi Thalib gitu. Mereka pun juga golongan orang-orang yang susah. Makanya kalau kita nggak ada contoh dari mereka gitu, para sahabat yang pernah ngalami kesusahannya, bagaimana Hasan dan Husain waktu itu minta baju baru, baju lebaran sampai nggak punya, akhirnya dapat baju baru dari surga tuh. Karena emang nggak punya, melihat orang-orang udah pada pakai baju baru, kalau di sekarang kan begitu, lebaran. Dulu juga begitu, ngelihat Hasan dan Husain itu pengen punya baju lebaran, sedangkan si Fatimah nggak punya apa-apa, bapaknya juga nggak punya apa-apa. Nangis bareng gitu. Itu loh, makanya itu kan menjadi suatu pemikiran orang tua terhadap anak, kan begitu. Artinya orang tua itu selalu memikirkan anak, kebahagiaan anak. Bagaimana gue bisa nyenengin anak? Bohong. Sejahat-jahatnya ayah bohong kalau dia nggak mau nyenengin anak mah pasti. Sejahat-jahatnya ayah bohong kalau dia itu nggak sayang sama anaknya pasti sayang. Gitu. Kalau bisa meltong, bisa jangan kayak gue, kan begitu. Itu tuh sayang. Kenapa sayang? Wada'a rahma fi qulubi walidayka hatta rabbayaka tarbiyatan hasanah. Gitu. Orang tua itu diberikan kasih sayang sama Allah, masukkan ke hatinya sehingga ia mendidik anaknya dengan kasih sayang. Sampai dia pun disekolahin, dididik dengan baik, masukin ke mulai dari bimba kalau sekarang ke TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah gitu. Bayar SPP-nya tiap bulan, uang sakunya. Lah itu semua pahala semua itu. Kebaikan orang tua terhadap anak itu pahala semua. Gitu. Nah, jadi jangan pernah ragu, jangan pernah pesimis untuk nyenengin namanya anak. Udah gitu Jemput lagi itu pahala juga. Antar jemput. Ngepes lagi. Hah? Banyak Banyak ngepes lagi. Siapa? Gitu. Jemput. Gitu. Kayak mana itu antar jemput gaya. jemput apa? Anak orang. Semangat. Jemput Ipat. Jauh lagi di Cibubur. Dan lagi kebayangan lu nya, aduh gimana? Jemput orang kan, rezeki, dapat bayar, dapat bayaran. Belakang. Anak itu rezeki semua, Be, kalau Bapak tahu. Sama, Bang. Sama semuanya. Buat bayaran. Udah orang peduli. Dia bayaran udah buat anak ntar. Jam malam. Rezeki itu. Kalau Bapak jemput Ipat bayar malah itu ya. Iya. Malah dibayar. Bayar lagi. Dibayar malamnya. Malamnya. Jadi semua orang tua, yang bayar. kebaikan orang tua kepada anak itu baik banget. Pahalanya luar biasa. Jadi sabar. Maka kun syakiron mutian. Maka jadilah engkau hamba yang berpandai bersyukur dan mutian dan taat akan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waku lan takun min asdiqaillah ta'ala. Jadilah engkau hamba yang bersyukur, mutian yang taat, yaitu wakulan dan tawakal, sehingga engkau menjadi asdiqaillahi ta'ala, teman Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur. Lagi-lagi syukur. Ya. Jangan, nggak bisa lah kakak. Mana gitu? Fayajibu alaika an tu'azzima rabbaka, kan gitu. Syukur. Makanya wajib untuk mengagungkan Tuhanmu.
bersyukur dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar kudu kan gitu. Ikhtiar kudu, tapi kalem aja. Artinya apa? Karena sudah ada takdirnya masing-masing. Iya, kalau udah ikhtiar nih, udah ikhtiar tapi nggak berhasil, jangan stres. Jangan. Iya, jangan kalem aja. Semua sudah ada takdirnya, gitu. Usaha ini, mau ini, kok gua nggak kaya misalkan, jangan dipikirin, tersetres. Sudah ada takdirnya. Kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, mungkin rezeki gue segini. Jangan iri sama orang lain, kan gitu. Yang penting kita ikhtiar terus, bergerak terus. Sudah namanya manusia kan cirinya kan bergerak. Gitu. Kalau nggak bergerak dia mati. Kan gitu. Nah. You know I'm too generous. Now I'm blind to